师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。感恩。Baik, Sus yang suci, sebelum kita mulai sinfas yang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, cảm ơn Sang Luân Khai Sư, cảm ơn kepada tim Sinfas yang, cảm ơn kepada Susyong Suci yang sudah setia setiap pagi ya mendengarkan Sinfas yang. Ya, saya akan memberikan selamat dulu ya kepada para relawan yang sudah dilantik menjadi komite ya kemarin ya. Selamat ya kepada yang sudah dilantik. Selamat pagi ya Susyong Suci semuanya. Hari ini, pagi ini saya ditemani oleh Sri Haryati Secie. Ya, selamat pagi Sri Haryati Secie. Silakan menyapa terlebih dahulu. Ya, 感恩上人开示ya. Selamat pagi Juniati Secie. Selamat pagi Sesung Secie yang telah hadir di Zoom pagi hari ini untuk menghirup harumnya Dharma.
Dan kangen juga ya kepada Juliana Sejie yang telah membacakan perlimpahan jasa. Nah, juga kepada semua tim Simpasiang yang telah menyiapkan materi. Nah, baik saya kembali kepada Juniati Sejie yang akan memulai baca intisari hari ini. Ya, kangen yang Sri Sejie. Hari ini Sesiong Sejie kita di bab 19 jasa kebajikan dari Guru Dharma episode 1664 membeda-bedakan suara tanpa merusak akar telinga. Ya, kita masuk ya ke intisari. Catatan tangan, jika ingin mendengar maka dengarkanlah segera. Bagaikan memohon dharma untuk didengar. Jangan dengarkan yang tak seharusnya didengar. Semua yang didengar harusnya sesuai dengan dharma. Suara tidak boleh membelah telinga, tidak dikaburkan oleh segala suara. Baik bergerak atau diam tetap leluasa. Barulah akar telinga tidak rusak. Next, host, kangen. Ya, kita masuk ke intisari pertama. Kita harus memohon dharma untuk didengar. Artinya, kita harus mendengar suara dharma sang Tathagata. Inilah yang perlu kita hayati dengan bersungguh hati. Jangan dengarkan yang tidak seharusnya didengar. Apa yang tidak perlu didengar, jangan didengarkan. Yang perlu didengar adalah hal-hal yang sungguh-sungguh sesuai dengan suara dharma. Oleh karena itu, jika tidak perlu dilihat, kita tidak perlu melihat. Jika tidak perlu didengar, kita tidak perlu mendengar. Dan jika tidak perlu berkata-kata, kita juga tidak perlu berbicara. Jadi inilah aturan yang harus kita ikuti. Prinsip kebenaran yang sama, kita tidak perlu mendengarkan yang tak seharusnya didengar. Yang perlu kita dengar adalah suara yang membawa kita kepada Dharma. Suara dari Buddha Dharma, Dharma benar. Ya, Sesiong Sejie. Dari poin pertama ini, kita diingatkan untuk mendengar, melihat, dan berkata yang diperlukan saja. Tidak perlu melihat atau berkata dan mendengar yang tidak diperlukan ya, Sesiong Sejie. Contoh sederhana saja ya, Sesiong Sejie, yang setiap hari mungkin kita terbiasa ya mendengar gosip-gosip atau obrolan-obrolan yang negatif. Kita selalu ingin turut mendengar, bahkan kita bisa terpengaruh dan melanjutkan berita-berita yang negatif ini ke orang lain. Akhirnya hal ini akan menimbulkan apa? Akhirnya akan menimbulkan berita yang simpang siur atau akan menimbulkan kesalahpahaman. Jadi lebih baik sesuatu yang kita dengar kalau memang perlu kita tanggapi, lebih baik kita cari tahu dulu apakah informasi ini benar atau tidak benar. Dan kita mencari informasi dari sumber yang tepat. Kalau memang tidak perlu kita tanggapi, kita hindari saja ya, Sesiong Sejie. Dengarkan saja hal-hal yang positif, melihat dan berkata yang positif juga, yang bisa membuat kita semakin bertumbuh dan bisa membuat kita mengupgrade diri kita ke arah yang lebih baik ya tentunya ya, Sesiong Sejie. Salah satu contoh adalah mendengar Simpasiang yang setiap hari ya, yang sudah dikemas, yang sudah disusun sedemikian bagus ya, Sesiong Sejie. Jadi tadi Master juga ada berpesan, kita harus mendengar, melihat, dan berkata dengan hati ya, Sesiong Sejie. Ya, ini pemahaman saya di poin pertama. Next, silakan Sri Haryati Sejie. Ya, baik Sejie. Saya akan lanjutkan ke poin kedua. Nah, kita harus meyakini hukum karma. Kita mendengar suara yang bagaimana, pada kondisi yang bagaimana, kita seharusnya mengikuti sebab dan kondisi tersebut. Kondisi yang bagaimana, apakah itu yang kelebihan atau keburukan? Kita harus menerima semuanya. Menerima kondisi ini. Kita harus bagaimana untuk merubah pikiran kita. Merubah niat pikiran diri kita sendiri. Di masa lalu adalah hukum karma yang demikian. Sekarang di dalam kondisi buah balasan karma ini, merubah kondisi batin kita, merubah kerisauan menjadi bodi. Inilah baru benar-benar di dalam hiruk pikuk. Di antara begitu banyak orang, kita menyesuaikan dengan kondisi orang yang begitu banyak
semacam ini untuk mengubah pikiran kita. Ini semua, ini disebut masuk ke dalam kerumunan. Masuk ke dalam kerumunan membimbing para makhluk. Di dalam kerumunan sangat bising, tapi batin kita sangat tenang dan tentram. Batin kita sangat sukacita. Di dalam kerumunan bersumbangsi untuk orang lain. Nah, sebab dan kondisi di masa lalu mendatangkan buah penderitaan yang kita hadapi. Jadi bagi yang belajar Dharma, sudah seharusnya mengetahuinya dan rela menghadapinya. Lingkungan ini baik atau buruk, kita harus menghadapinya. Saat ini kita sudah tahu akan Dharma di dalam lingkungan seperti ini, bagaimana kita memutar kondisi batin supaya dapat dengan rela untuk menghadapi lingkungan. Menerima segala hal yang datang dan masih harus bersyukur. Bersyukur karena saya akhirnya melewati ujian yang sulit ini. Sejak 1,5 tahun yang lalu, ya saya ada sakit ya, dan sekarang bersyukur ya sudah agak sehat. Jadi saya juga tidak tahu apakah saya sudah melewati dengan tuntas. Mungkin saja hanya sementara dan mungkin saja juga akan ada ujian lagi yang harus kita hadapi, yang harus kita lewati. Nah, yang akan datang kita tidak tahu. Oleh sebab itu, lakukan saja apa yang harus kita lakukan sekarang. Dan tetap bersyukur dan bersukacita. Sangat-sangat bersyukur ya, saya ada di lingkungan ini. Nah, lingkungan apa? Tentu saja di lingkungan suci ini. Di mana di lingkungan ini saya dapat mendapatkan kesempatan, mendapatkan berkah untuk bersumbangsi di misi amal, juga turut berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan, menjaga bumi kita. Nah, di lingkungan ini juga saya mendapat berkah ya, dan untuk membuat intisari, menjadi moderator. Nah, dengan berkah ini ya, secara tidak langsung saya juga sebagai pendukung Bodhisattva menjalankan ikrar sebagai Maha Guru Dharma. Nah, sejauh saja menggarap kesempatan ini untuk mempromosikan berkah di Simpasian ya. Nah, sejauh saja di Simpasian banyak tim yang menyiapkan berbagai materi. Jadi sejauh saja yang berminat segera menggarap berkah ini ya, buruan ya, hubungi Sucing Sesium. Ya, karena saja. Ya, kangen ya Sri Haryati Suci. Wah, sangat sukacita ya mendengar Sri Haryati Suci ya. Kita tetap harus cayo ya Suci ya. Kita di Suci bisa bersumbangsi ya, mau mengambil bagian apa saja. Kemudian kita bisa bersumbangsi dengan sangat sukacita ya Suci ya. Jadi kita harus menjadi semakin sehat ya Suci ya. Begitu ya Suci ya. Yuk, kangen ya. Kita masuk ke intisari yang ketiga ya. Dengan demikian, baik bergerak atau diam tetap leluasa. Barulah akar telinga tidak rusak. Apakah kita benar-benar mempunyai kondisi ini? Kita harus mengendalikan diri kita sendiri dan percaya pada suara yang kita dengar. Tidak peduli seberapa berisiknya suara di luar. Kita masih harus sangat jelas mendengar suara yang ada di depan kita. Jadi kita mengatakan bahwa jangan dengarkan yang tidak seharusnya didengar. Misalnya setiap saat saya pikir, aduh, saya tidak akan mendengarkan itu. Tidak perlu mendengarkan suara gemuruh. Saya tidak akan mendengarkan. Saya hanya akan berkonsentrasi mendengarkan yang patut saya dengarkan. Mendengarkan hal-hal yang perlu saya urusi. Ya, sesiang saja pada poin ini, ya saya mengambil satu pelajaran bahwasanya kita memang harus berkonsentrasi ya sesiang saja ya, mendengarkan apa yang harus kita dengarkan saja. Ya, walaupun itu ada suara-suara gemuruh, tetapi kita harus fokus, harus konsentrasi mendengarkan sesuatu yang memang menjadi bagian kita, yang perlu kita urusi saja ya sesiang saja ya. Mendengarkan hal-hal yang patut didengar dan hal-hal yang patut kita urusi. Kalau salah mendengar,
batin dan pikiran kita pasti akan kacau ya yang suci. Kalau kalau kita berkonsentrasi pada saat mendengarkan, pasti akan mendapatkan hal yang lebih maksimal. Nah, telinga juga akan lebih terlatih ya yang suci. Telinga kita juga akan lebih terlatih untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya, kalau kita selalu konsentrasi dalam mendengarkan. Nah, Master mengatakan saat hening, beliau mampu mendengarkan bagaikan mata ya, yang suci. Sangat luar biasa sekali ya, Master ya. Master tahu di mana, bahkan Master bisa tahu burung itu berada di mana hanya dengan mendengarkan tanpa melihat. Ya, jadi untuk kita mungkin kita harus melatih konsentrasi kita dalam hal-hal membedakan benar dan salah aja dulu ya, yang suci ya. Jadi pada saat kita konsentrasi, pikiran kita tidak bercabang ya. Kita kan selalu sebenarnya itu juga latihan. Kalau saya ya yang suci ya, latihan konsentrasi itu kadang-kadang sudah konsentrasi pikirannya bisa bercabang-cabang ya. Jadi mungkin itu harus dilatih terus-menerus supaya pikiran kita tidak bercabang. Murni dan hening kalau pikiran kita tidak kacau ya. Orang berbicara, kalau kita konsentrasi atau kalau kita tidak konsentrasi, orang berbicara di depan kita saja, kita tidak sadar ya yang suci. Jadi harus tenang dan hening seperti mendengarkan dharma. Pada saat kalau pikiran kita tenang dan nyaman untuk menyerap dharma itu pasti akan lebih maksimal ya. Jadi kita akan menyerap lebih baik. Jadi kita berlatih walaupun kita mendengar suasana yang sangat berisik atau suara yang sangat gemuruh, disitulah kita akan harus melatih konsentrasi kita, bagaimana kita bisa membedakan yang kita dengar itu adalah hal yang benar atau hal yang tidak benar. Jadi kita harus mengklasifikasikan itu dan mendengarkan hal-hal yang memang perlu kita dengarkan dan perlu kita urusi ya, yang saja ya. Dan ya, silakan Sri saja. Ya, benar saja. Pikiran kita ini memang suka bercabang ya. Benar. Ya, seperti saya sewaktu baca Paritaja, sebentar aja pikiran sudah melayang, nggak tahu kemana, harus ditarik kembali. Nanti mungkin Susion Sejie bisa sharing ya bagaimana cara bisa berkonsentrasi dengan baik ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, naskah sutra. Semua suara di dalam dan di luar dari 3.000 maharibu dunia, sekalipun belum memperoleh telinga dewa. Namun, dengan telinga biasa yang murni dan terbawa lahir dari kedua orang tuanya, mampu mendengar dan mengetahui semuanya. Dengan demikian dapat membeda-bedakan segala ragam suara tanpa merusak akar telinganya. Sutra Teratai bab 19, jasa kebajikan dari Guru Dharma. Next. Nah, poin keempat, tidak peduli apakah suaranya keras atau halus, suara bajik ataupun suara jahat, suara orang yang memuji kita ataupun suara yang sangat tidak baik, semuanya ada di samping telinga kita. Apakah itu suara jahat atau suara yang baik, yang memuji atau yang mengkritik kita. Suara-suara ini jika semuanya ada di samping telinga kita, kita sendiri harus sangat jelas. Dapat membeda-bedakan suara tanpa kesalahan. Apakah itu adalah yang mengkritik kita? Kita harus sangat jelas. Apakah kita ada seperti ini? Jika ada, kita harus segera berubah. Jika tidak ada, berarti kita belum melakukan banyak hal yang baik untuk melihat orang ataupun jalinan jodoh tidak cukup dalam sehingga orang lain masih bisa mengkritik kita. Jadi kita sendiri seharusnya ada perubahan lebih baik. Jangan menyalahkan, masih harus berterima kasih dan bersyukur. Jadi suara-suara baik dan jahat ini masuk ke dalam telinga. Di samping telinga kita harus bisa membeda-bedakan. Harus dibedakan lagi dengan jelas. Apakah benar atau tidak benar. Tidak peduli kita benar atau tidak.
semuanya tetap harus kita syukuri. Jadi sehingga tidak menimbulkan kebingungan, tidak akan mengacau hati kita, telinga mau seperti apa, tetap tidak akan bisa mengacau hati kita. Jadi ini adalah tidak kacau. Nah, sejauh saja sebagai makhluk awam, kalau mendengar orang kritik kita, sebagian orang bisa emosi dan marah, ya. Juga sebagian orang tidak marah, tapi kata-kata ini masuk ke dalam hati kita sehingga merasa sedih, ya. Juga ada sebagian orang yang cuek aja, biarin aja, ya. Ya, walaupun kamu marah atau tidak marah, kata-kata kritik ini selalu berputar di pikiran kita, ya, sehingga kita menimbulkan kerisauan. Nah, Master mengatakan tidak peduli kita benar atau tidak, semuanya tetap harus kita syukuri, ya. Nah, tadi Master juga mengingatkan kita untuk ya kepada orang yang mengkritik kita. Karena sudah mengingatkan kita akan kekurangan kita, ya. Jadi sehingga kita tidak menimbulkan kebingungan dan tidak akan mengacaukan hati kita, ya. Oke, baik. Kanten, silakan saya untuk melanjutkan. Sri Saja, kita masuk ke poin kelima. Sekalipun praktisi ini belum memperoleh telinga dewa, namun mampu membeda-bedakan semua suara yang ada di dalam dan di luar dari 3000 maharibu dunia. Ini semua didatangkan oleh kekuatan dari menegakkan sutra ini dengan baik. Inilah cara kita benar-benar memasuki sutra. Dharma diterapkan sehingga kita bisa begitu jelas walaupun kita masih belum memperoleh telinga dewa, namun kita menggunakan telinga manusia awam. Asalkan kamu mendengarkan Dharma Sutra ini, maka kita bisa menerima dan menegakkannya dengan jelas. Sutra sedang kita dengarkan, Dharma sedang kita praktekkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dari poin ini saja, walaupun kita hanya dibekali telinga awam, asal kita benar-benar menggunakannya, merasakan dan memahami, kekhawatiran dapat diubah menjadi bodi. Tadi di ceramah Master mengatakan telinga memiliki jasa kebajikan yang sangat besar. Dapat mendengar Dharma dan kemudian kita bisa mempraktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Dapat mendengarkan penderitaan orang lain sesiang saja. Kita sangat kangen ya di Cuci. Kita bisa terjun, kita bisa memasuki kehidupan orang, kita bisa merasakan penderitaan orang lain. Nah, di situ bukan hanya penderitaan orang lain saja sesiang saja, tetapi bencana alam, gempa dan lain-lain sebagainya, kita bisa mendengarkan hal-hal itu, dan dengan mendengarkan kita mencari informasi yang baik, yang jelas, ya. Kemudian kita bisa menemukan cara, ya. Dengan demikian kita sudah mendengar, kemudian kita mencari informasi, kita bisa menemukan cara untuk mengambil tindakan, ya, sesiang saja, ya. Jadi tadi Master bilang apa? Menggunakan mata untuk mendengar, ya. Nah, kemudian kita bisa mendengarkan suara-suara negatif yang diarahkan kepada kita, tetapi kita tetap bersyukur walaupun itu suara negatif, kita tetap bersyukur karena itu adalah suara-suara yang mengingatkan kita kembali apa yang sudah kita lakukan, ya, sesiang saja, ya. Jadi walaupun kita menggunakan telinga manusia awam, tetapi kalau memang kita benar-benar menggunakannya secara baik, kita merasakan dan memahaminya, mudah-mudahan kita bisa kerisauan atau kekhawatiran kita itu bisa kita ubah menjadi bodi atau mencerahkan, ya, sesiang saja, ya. Ya, Kangen, silakan Sri saja. Baik, poin ke-6. Ke dalam diri dapat membina diri, dinamakan sebagai jasa. Keluar dapat mempraktikkan dan menegakkan, dinamakan sebagai kebajikan. Dengan membina diri ke dalam dan mempraktikkan keluar, jasa kebajikan pun menjadi lengkap dan akan memperoleh 6.000 berkah kebajikan secara sempurna. Inilah yang disebut sebagai
keteladanan dari guru Dharma yang memiliki kebajikan. Nah, jadi kita harus mempergunakan keenam indera kita ini dengan baik, karena ini mata, hidung, dan tubuh kita masing-masing memiliki 800 jasa kebajikan. Dan telinga, lidah, dan pikiran masing-masing memiliki 1.200 jasa kebajikan. Jadi total ada 6.000 jasa kebajikan. Nah, baik, ini adalah poin yang terakhir. Cảm ơn sư兄师姐. Kita sudah selesai bacakan intisari, dan selanjutnya ya ada Koli sư姐yang akan sharing mengenai catatan tangan master di episode ini, yaitu Sutra Teratai episode 1664. Dan nanti sesudah Koli sư姐kita baru masuk ke sesi sharing ya. Pada Koli sư姐kami persilahkan. 感恩上人的开示，感恩朱尼亚蒂师姐 dan Sri 师姐. Selamat pagi, Sesiung Sejemen. 感恩 hari ini saya mendapat ladang berkah ya dari Januar Sesiung untuk sharing mengenai catatan tangan master episode hari ini, yaitu episode 1664. Silakan host untuk PPT-nya, 感恩. Oke, Sesiung Sece, catatan tangan dari master pada pagi hari ini adalah jika ingin mendengar, maka dengarkanlah segera. Bagaikan memohon dharma untuk didengar. Jangan dengarkan yang tak seharusnya didengar. Semua yang didengar harusnya sesuai dengan dharma. Suara tidak boleh membelah telinga. Tidak dikaburkan oleh segala suara, baik bergerak atau diam, tetap leluasa. Barulah akar telinga tidak rusak. Sesiung Sece, sekarang kita semua sebagai insan suci, kita berada di jalan pelatihan bodhisattva. Tugas kita adalah membina diri, memberi manfaat pada diri sendiri, dan memberi manfaat kepada orang banyak. Dalam pembinaan diri, apa yang seharusnya kita lakukan, Sesiung Sece? Master mengatakan, hal yang tidak seharusnya didengar, jangan didengarkan. Itulah salah satu hal yang harus kita lakukan. Nah, sekiranya kita ini hanya mendengarkan ajaran Buddha, Pova, dan suara-suara dengan ajaran yang benar saja, Cenfa, maka suara-suara bising di luar tidak akan mampu mengganggu akar telinga kita. Jadi Sesiung Sece, sebagai seorang praktisi, kita harus melatih untuk jangan dengarkan yang tidak seharusnya didengar. Yang kita harus dengar dengan sungguh-sungguh adalah suara-suara yang sesuai dengan dharma yang benar. Dalam catatan tangan master ini, ada sepatah kata dalam ajaran Buddha yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Apakah itu? Sesiung Sece, next kan Sesiung. Yaitu pumei. Kalau diterjemahkan artinya adalah tidak dikaburkan. Tidak dikaburkan oleh segala suara. Apa yang dimaksud dengan kalimat ini, Sesiung Sece? Sebelumnya saya ingin mengajak Sesiung Sece untuk menyimak sebuah cerita. Next, host kan Nah, Sesiung Sece, ada sebuah cerita dalam aliran Zen. Aliran Zen adalah sebuah aliran Buddhisme yang menitik beratkan pada meditasi untuk penerangan dan kesempurnaan. Jadi ada sebuah cerita dalam aliran ini tentang sepatah kata yang bisa kita jadikan pelajaran. Pumei Yingguo yang artinya tidak dikaburkan oleh hukum karma. Dan Puluo Yingguo tidak terjatuh ke dalam hukum karma. Nah, Sesiung Sece, apa perbedaan Pumei dan Puluo? Tidak dikaburkan dan tidak terjatuh. Apa perbedaannya? Sekilas kelihatan sama saja artinya. Namun Sesiung Sece, Pumei dan Puluo tidak dikaburkan oleh hukum karma dan tidak terjatuh ke dalam hukum karma, artinya sama sekali berbeda, tidak sama. Mari kita lihat slide selanjutnya. Next, host kan. Kisah dalam aliran Zen, Sesiung Sece. Ada seorang Master Zen. Master Zen ini adalah istilah untuk guru yang mengajarkan
praktek dan meditasi Buddha Zen. Istilah Master Zen umumnya merujuk pada seseorang yang telah mempelajari Zen secara mendalam dan berwenang untuk mengajar dan mewariskan tradisi Zen. Jadi berhubungan dengan catatan tangan hari ini, ada sebuah kisah dalam aliran Zen tentang Master Zen dan siluman rubah. Jadi Sesyum-Suje, pada suatu hari, di suatu gunung yang sunyi, hiduplah seorang Mahabiksu, seorang Master Zen yang bijaksana dan merupakan ahli dalam praktek meditasi. Master Zen ini bernama Pai Chang. Suatu hari, Master Pai Chang bermeditasi bersama murid-muridnya, dan kemudian selesai bermeditasi, beliau membabarkan sutra. Sehabis Master Pai Chang membabarkan sutra kepada murid-muridnya, murid-muridnya pun beranjak dan berjalan meninggalkan ruangan. Master Pai Chang sendiri masih duduk di dalam ruangan itu, Sesyum-Suje. Kemudian, tiba-tiba terlihatlah oleh Master Pai Chang seorang kakek tua yang berjalan mondar-mandir di dalam ruangan itu. Master Pai Chang lalu memanggil dan bertanya padanya, "Siapakah Anda?" Kakek tua ini menjawab, "Saya bukanlah seorang manusia, melainkan seekor siluman rubah. Dulunya saya adalah seorang biksu. Pada masa Buddha Kasyapa dulu, saya pernah melakukan pembinaan diri dan menyebarkan dharma di atas gunung ini." Nah, Sesyum-Suje, mengapa seorang biksu yang melakukan pembinaan diri bisa terlahir sebagai seekor rubah, bukannya terlahir kembali sebagai seorang manusia? Lalu siluman rubah ini pun berkata, "Pada waktu itu saya melakukan sebuah kesalahan. Suatu hari ada seorang murid datang dan bertanya padaku, apakah para petisi agung masih terjatuh ke dalam hukum karma?" Artinya, orang yang tercerahkan masih bisa menerima akibat dari karma yang telah ditanam di masa lalu. Saya menjawab, si rubah ini menjawab, "Puluh Yingguo tidak bisa terjatuh ke dalam hukum karma. Itulah kesalahan saya," kata si rubah ini pada waktu itu. Karena jawaban saya dalam satu kalimat ini saja membuat saya terlahir sebagai siluman rubah selama 500 masa kehidupan. Saya mohon Master Pai Chang dapat berwelas asih dan memberikan pencerahan agar saya terbebas dari tubuh rubah ini. Nah, lalu apa kata Master Pai Chang? Master Pai Chang berkata, "Sekarang kamu bertanyalah dengan pertanyaan yang sama seperti muridmu dulu bertanya." Siluman rubah segera bertanya, "Apakah para petisi agung masih terjatuh ke dalam hukum karma?" Lalu bagaimana jawaban dari Master Pai Chang, Sesyum-Suje? Master Pai Chang menjawab, "Mereka tidak akan dikaburkan oleh hukum karma." Nah, Sesyum-Suje, apakah ada menyimak perbedaan jawabannya? Master Pai Chang tidak menjawab, tidak akan terjatuh lagi, Puluo Yingguo. Tapi beliau menjawab, tidak akan dikaburkan. Artinya apa? Pume Yingguo. Artinya tidak dibingungkan lagi oleh hukum karma. Mendengar jawaban ini, kakek ini langsung tercerahkan. Dia segera bernamaskara pada Master Pai Chang dan berkata, "Master, semoga Master masih mau membantu saya lagi. Mohon besok pergilah ke belakang gunung ini. Di belakang gunung ini ada sebuah gua di mana jasadku berada. Dan makamkanlah jasadku ini dengan cara pemakaman seorang biksu. Agar saya dapat terlahir lagi menjadi seorang biksu di kehidupan mendatang untuk meneruskan pertapaan saya." Kemudian kakek tua ini memohon diri dan meninggalkan ruangan. Keesokan harinya, Master Pai Chang, dan para murid-muridnya pergi ke belakang gunung. Dan benar ternyata Sesyum-Suje, mereka menemukan seekor rubah yang telah mati di dalam sebuah gua. Master Zen meminta para murid untuk melakukan kremasi dengan tata upacara, seperti mengurus jasad seorang biksu. Kakek tua ini akhirnya terbebas dari tubuh siluman rubahnya yang telah menjerat dia selama 500 kehidupan. Apakah Sesyum-Suje mengerti cerita ini? Coba kita renungkan. Next, host Kan-an. Tidak terjatuh ke dalam hukum karma. Apa artinya?
Artinya berarti para praktisi agung itu telah mampu melampaui hukum karma sebab akibat. Jadi tidak lagi menerima balasan karma, sehingga tidak perlu lagi menanggung buah balasan karma. Coba renungkan apakah benar demikian Sesyong Sece. Ini tidak benar. Ini merupakan petunjuk yang menyimpang salah besar Sesyong Sece. Sebab di dunia ini tiada satu hal pun, tiada seorang pun yang mampu lepas dari hukum karma. Bahkan seorang Buddha sekalipun tidak mampu lepas dari hukum karma. Kemudian apa pula artinya tidak dikaburkan oleh hukum karma? Pume ingkuo. Artinya tidak dibingungkan lagi oleh hukum karma. Dapat secara jelas mengetahui sebab, akibat, dan proses terjadinya hukum karma. Sesyong Sece, ketika seorang praktisi sudah mencapai titik tercerahkan, artinya dia sudah mampu memahami secara jelas akan hukum karma. Dia sudah memiliki pemahaman dan kebijaksanaan yang cukup mendalam tentang prinsip kebenaran yang ada. Sehingga Sesyong Sece, dia tidak mudah lagi menciptakan karma buruk yang membuatnya terjatuh ke dalam perputaran hukum karma. Karena dalam setiap pikiran, ucapan, dan perbuatan, dia memiliki kesadaran penuh akan akibatnya. Sesyong Sece, satu kata saja berbeda, Pume dan Puluo, ternyata hasilnya berbeda antara bumi dan langit. Satu kata saja, salah kita ucapkan, bisa berakibat karma buruk yang panjang. Seperti biksu tua ini harus terakhir sebagai seekor rubah, sehingga perjalanannya untuk mencapai pencerahan menjadi terhentikan selama 500 kehidupan. Kemudian Sesyong Sece, mungkin ada di antara kita yang masih berpikir bahwa karena kita telah menjalankan sila, karena kita telah berbuat banyak kebaikan, atau kita telah berlatih meditasi, kita selalu nianpo, maka kita tidak akan lagi menerima karma buruk dari perbuatan kita. Sesyong Sece, ini adalah pandangan yang salah. Jika kita sudah memahami Dharma, artinya kita sudah bisa mengerti untuk menjaga pikiran. Kita mengerti untuk menjaga perilaku dan ucapan agar tidak menanam karma buruk lagi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita berlatih menjalankan sila, berpedoman pada jalan mulia berluas 8 dan 6 paramita. Liu Tu Wan Sing, agar benih sebab yang kita tanam adalah benih sebab dari karma baik. Karma buruk yang telah kita tanam di masa lampau, kita memohon pertobatan pada Buddha dan bertekad untuk tidak melakukannya lagi. Tapi benih sebab dari karma buruk ini tidak akan hilang begitu saja Sesyong Sece. Tetap harus kita lunasin. Bila karma buruk kita matang, dengan penuh keberanian kita hadapin, kita terima dan kita selesaikan dengan baik. Sesyong Sece, kita menjaga sila, kita berbuat banyak kebaikan, kita meditasi dan nianpo, ini adalah hal yang sangat bagus yang bisa membuat kita menuai karma-karma baik. Tapi kita juga harus hati-hati dalam setiap pikiran, ucapan, perbuatan agar tidak menanam benih karma buruk. Sesyong Sece, Master ada berpesan kepada kita. Next host, kan? Master berharap pada kita, para muridnya, agar jangan hanya tahu mendengar Dharma, membabarkan Dharma, menyebarkan Dharma, tapi kita juga seharusnya tahu bagaimana caranya membabarkan Dharma, bagaimana caranya menyebarkan Dharma itu. Kalau kita sembarangan atau sesuka hatinya mengucapkan satu kata, sedangkan kemampuan kita untuk secara cermat mengamati kapasitas dari orang yang mendengarkan belumlah cukup, maka sepatah kata dari kita ini mungkin saja akan berdampak buruk pada tekad hati dan keinginan untuk memikul tanggung jawab dari orang itu. Nah, Sesyong Sece, mengenai perbedaan penggunaan kata-kata, saya ingin memberi satu contoh nyata. Ini adalah kejadian nyata yang kebetulan saya alami sendiri. Saya punya seorang teman dekat yang sudah saya kenal cukup lama, kami cukup dekat. Teman saya ini tahu saya masuk Ceci. Teman saya ini tahu saya aktif di Ceci. Jadi suatu hari kami ngobrol-ngobrol. Kemudian teman saya ini bercerita ulang kepada saya bagaimana susahnya dulu kehidupan dia, masa kecilnya, awal-awal dia menikah, bagaimana susahnya dan menderitanya, sampai di kantong cuman punya uang 5.000 tok saja untuk makan. Tidak punya uang apa-apa lagi. Dia pernah mengalami sampai titik terendah dalam hidupnya. Nah, Sesyong Sece, sekarang kondisi teman saya ini sudah sangat sukses.
Dia sudah menjadi pengusaha sukses. Dia sudah mempunyai beberapa rumah dan bisa punya uang untuk terbang kemanapun dia mau. Kemudian dia mengatakan kepada saya, lihat Koli, bagaimana kehidupan saya sekarang. Saya berubah sangat drastis dibanding kehidupan saya yang dulu. Semua yang saya dapatkan, ini adalah hasil kekuatan saya dari rajin bersujud, rajin berdoa di vihara saja. Hanya dengan rajin ke vihara, bersujud dan berdoa, dan memohon, saya mendapatkan semua ini. Nah, Sesyong Sece, pada saat dia mengatakan itu, saya sudah cukup mempunyai pemahaman tentang hukum karma, jadi saya tahu pernyataan yang dia sampaikan itu sebenarnya salah. Dia menderita dari kecil sampai dewasa karena dia sedang melunasi karma buruknya. Setelah karma buruknya lunas, dia memetik karma baiknya. Makanya dia memetik kesuksesan dia di kehidupan sekarang. Itulah pemahaman saya. Tapi saya tidak langsung menanggapi Sesyong Sece. Saya senyum-senyum saja karena saya tahu dia belum selesai berbicara. Kemudian teman saya mengatakan, kamu tidak ada gunanya berbuat kebaikan. Dia mengatakan itu kepada saya, Sesyong Sece. Kamu tidak ada gunanya berbuat kebaikan kalau jarang ke vihara untuk bersujud dan memohon. Kalau kamu lebih banyak ke vihara bersujud, maka kamu akan mendapatkan segala keinginanmu seperti yang saya dapatkan. Begitu mendengar kata-katanya itu, Sesyong Sece, saya langsung shock ya. Saya langsung kebingungan dan saya langsung menjawab secara spontan. Ke vihara bersujud hanya dengan tujuan untuk memohon sesuatu bagi diri sendiri, memberi keuntungan bagi diri sendiri. Saya bertanya kembali kepadanya, kalau tujuannya hanya untuk itu, tidaklah, saya bilang kepada teman saya. Lebih baik saya menggunakan waktu saya. Saya kan berbahasa Hokkien ya dengan teman saya. Jadi saya mengatakan, lebih baik saya menggunakan waktu saya, yongwai sikan, untuk berbuat sesuatu yang bisa membantu orang banyak. Daripada saya hanya sekedar mencari berkah memohon untuk menguntungkan diri saya. Lebih baik saya menggunakan waktu saya untuk bisa membantu dan membawa berkah untuk orang lain. Karena yang saya dapatkan sudah lebih dari cukup, sudah sangat kangen. Jadi inilah tujuan saya masuk ke Ceci. Nah, teman saya ini tahu tujuan saya masuk ke Ceci, yaitu karena saya ingin membalas semua yang telah Tuhan berikan kepada saya. Lalu teman saya mengatakan, kalau begitu saya mau menelepon pandita. Jadi Sesyong Sece, ada seorang pandita senior yang kami berdua kenal cukup dekat. Lalu saya bertanya, menelepon untuk apa? Untuk menceritakan yang baru saja kamu katakan, katanya. Saya langsung kebingungan. Nah, ketika pandita ini mengangkat telepon, teman saya loudspeaker. Teman saya lalu mengatakan, Pandita, kata si Koli, pergi ke vihara itu tidak ada gunanya. Pergi ke vihara bersujud itu hanya membuang waktunya saja. Sesyong Sece, bagaimana reaksi dari pandita ini? Sesyong Sece sudah bisa membayangkan. Bagaimana reaksi dari saya? Saya lebih shock lagi. Untungnya, masih ada untungnya. Teman saya ini tidak menelepon pandita di belakang saya. Untungnya dia telepon di depan saya, sehingga saya bisa mengklarifikasikan kebenaran dengan pendeta ini. Nah, untungnya pendeta ini juga memiliki kebijaksanaan. Jadi dia mendengarkan saya mengklarifikasikan dari awal percakapan sampai akhir, dan dia bisa memahaminya. Kemudian, dari tidak berniat menceramai teman saya, akhirnya teman saya ceramahin. Daripada menggunakan waktu untuk bersujud di vihara demi kepentingan sendiri, dengan kalimat hanya membuang waktu bersujud ke vihara. Ini adalah dua kalimat yang sangat berbeda, Sesyong Sece. Yongwai sikan, bahasa Hokkiennya, Yongwai sikan dengan Liaowai sikan. Sesyong Sece bisa membayangkan betapa bahayanya salah mengartikan kata-kata. Kalau teman saya ini tidak menelepon di depan saya, maka saya tidak tahu apa yang dia katakan. Saya katakan tahu putih, keluar dari mulut dia, keluar dari mulut orang lain, jadi tahu Sumedang. Kalau teman saya ngomong di belakang saya, maka saya tidak mempunyai kesempatan untuk menjelaskan kebenaran yang ada dengan dia dan dengan pandita dan dengan orang vihara. Bisa Sesyong Sece bayangkan efeknya. Efeknya, pandita ini akan merasa si Koli ini masuk Ceci sudah tidak benar. Si Koli ini sudah menjadi arogan, dianggapnya ke vihara hanya membuang waktunya. Kemudian hal ini pun akan meluas di vihara dan akan menjadi bencana besar ya bagi si Koli dan mungkin saja berefek ke Ceci. Sejak saat itu, saya menjadi sangat berhati-hati. Saya berusaha untuk selalu memperhatikan ucapan saya. Kadang-kadang apa yang saya sampaikan mungkin akan lain ditangkap oleh si pendengar.
Sang Buddha sendiri saja ketika membabarkan Dharma juga disesuaikan dengan kapasitas masing-masing pendengar. Endingnya, teman saya ini mengaku salah, berhari-hari dia terus meminta maaf kepada saya. Saya menceramahi teman saya, tapi tidak menggunakan emosi. Saya ngomong baik-baik, menjelaskan baik-baik kepadanya. Untungnya saya masuk ke Ceci, saya sudah mulai mendalami Dharma Sesyong Sece, sehingga saya bisa mengontrol reaksi saya. Walau saya shock berat dibuatnya, hampir kena serangan jantung, tapi saya tidak marah-marah sewaktu menceramahinya. Dan untungnya, Sesyong Sece, untungnya lagi, di rumah dia ada dipasang CCTV. CCTV-nya selain bisa merekam gambar, juga bisa merekam suara percakapan. Jadi bisa meminta dia untuk memutar ulang CCTV dan dengar baik-baik perkataan saya. Mengapa Sesyong Sece? Mengapa saya bisa mengontrol diri saya? Karena saya sadar saya adalah insan ceci. Setiap murid Jingsi adalah mewakili Master Chen Yen, mewakili insan ceci sedunia. Jadi setiap kata yang diucapkan, orang lain akan menggunakan mistar atau penggaris untuk mengukurnya. Jadi bagaimana kita dapat mengendalikan batin dengan baik dan menggunakan pikiran dengan baik? Bagaimana agar perilaku kita tidak menyimpang dari jalan benar? Cenfa Sesyong Sece. Ini semua bergantung pemahaman kita terhadap ajaran Buddha. Begitu juga di dalam lingkungan suci sendiri terhadap Sesyong Sece di sekitar kita. Kalau kita tidak berhati-hati dalam berucap, mungkin karena sepatah kata yang tidak disengaja atau dipikirkan dengan baik, apalagi mengucapkan dengan penuh kemarahan dan emosi, maka akan membuat teman sedharma kita mundur, Sesyong Sece yang lain, atau menyebabkan orang yang ingin berbuat baik menjadi urung niatnya untuk berbuat baik, karena kita telah salah menyampaikan. Sesyong Sece, pada era kemunduran Dharma ini, semoga kita semua dapat berikrar untuk menjadi orang yang berbuat demi ajaran benar. Cenfa. Ketika mendengar Dharma, dapat terus memperbaiki perilaku kita ke arah yang benar, sehingga pada masa kehidupan mendatang dapat mengubah benih sebab dan kondisi pendukung karma kita. Nah, next. Sece, kan? Sharing saya mengenai catatan master tangan sampai di sini. Jadi master ingin kita sebagai insan suci bersungguh-sungguh memperhatikan hal ini. Sebagai seorang murid Sang Buddha, janganlah kita makin belajar Buddha Dharma atau makin berlatih diri makin jauh dari kebenaran karena kurangnya pemahaman kita akan kebenaran sejati. Kan en Sesyong Sece, kan en Juniati Sece dan Sri Sece. Ya, kan ya, Ko Li Sece. Wah, luar biasa sharingnya Ko Li Sece. Ya, saya sampai ini ya, hanya sedikit kata saja ya, bisa membuat sesuatu menjadi begitu besar ya. Jadi memang kita harus berhati-hati dalam penyampaian, dalam berkata-kata ya, Sesyong Sece ya. Ini kita ada, ini kan ya, Ko Li Sece, kita ada sharing lagi ya dari Januar Sesyong ya. Benar ya, Sri Sece ya? Ya, Januar Sesyong ya. Tak, cuma Ko Li Sece aja. Oh, Ko Li Sece saja ya. Oke, ya. Mungkin Sri Sece mau menambahkan tadi sharing dari apa? Dari Ko Li Sece yang sangat luar biasa sekali. Ya, udah cukup. Ya, sangat Oh, luar ya. biasa. Bos sendiri udah dengar sampai. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya paham ya dengan apa yang disaringkan oleh Ko Li Sece ya. Memang sangat harus ini apa kata-kata kita ya, penyampaian kita karena yang menerima itu sesuai dengan kapasitas juga ya. Baik, Kan En, Ko Li Sece. Kemudian ini sudah ada yang raise hand dari tadi ada Vivian Sece ya. 感恩上人开示， Ya, silakan. 也感恩 Sri Haryati dan Juniati Sece. Jadi dalam episode ini tidak ada naskah sutra yang baru ya. Jadi hanya menjelaskan betapa pentingnya semua yang kita dengar harusnya sesuai dengan Dharma. Suara itu tidak boleh membelah telinga dan tidak dikaburkan oleh segala suara, baik bergerak atau diam, agar akar telinga tidak rusak. Jadi jika kita dapat membeda-bedakan segala ragam suara tanpa merusak akar telinga itu, bagaimana caranya?
yaitu ketika kita mendengar suara gangguan yang memekakkan telinga, kita tidak mampu lagi membeda-bedakan suara. Inilah telinga akan rusak. Tetapi seorang praktisi mampu mendengarkan suara dalam 3.000 maharibu dunia, yaitu suara keras atau halus, suara bajik atau jahat, bagaikan berada di samping telinga, dapat membeda-bedakan suara tanpa kesalahan, sehingga tidak menimbulkan kebingungan dan akar telinga tidak rusak. Ini ditatangkan oleh kekuatan dari menegakkan sutra dengan baik. Jadi jika kita ingin membabarkan sutra, kita harus melakukannya dengan tanpa kesalahan. Dan juga harus dengan kita setelah mendengarkan, merenungkan, dan mempraktekannya, barulah kita bisa menjelaskannya dengan sesuai maknanya. Yang perlu kita dengar adalah suara yang membawa kita kepada Dharma, yaitu suara dari Buddha, yaitu Dharma benar. Jika tidak bisa mendengar Dharma dan membina diri dalam kekacauan, keributan, dan bising, tetapi membina diri memerlukan tempat yang hening. Dharma memutar pikiran kita, tapi kita juga harus bisa bertobat atas kesalahan di masa lampau, dan juga terdapat lingkungan dan orang yang harus kita hadapi yang membuat kita menderita. Kita harus berani dalam menghadapinya dengan rela. Dan di masa lalu, jika saya memiliki kerisauan dan kegelapan batin di tengah lingkungan, kita harus pahami hukum sebab akibat. Pada masa lampau, sebab yang kita hadapi, kondisi yang diciptakan, buah yang dihadapi saat ini, kita harus menerimanya dengan rela. Dan tadi Master menceritakan, pada zaman Qing, saat itu ada satu provinsi yang mengalami banjir besar. Ayahnya itu dipercayakan kaisar untuk memberikan bantuan bencana. Namun, ayah mengambil semua uang dan juga sehingga membuat ratusan ribu orang meninggal karena kelaparan, kedinginan, dan meninggal. Ini dosa yang sangat berat dan juga hukum karma yang harus dihadapi oleh si ayah sehingga beliau masuk ke dalam neraka. Walau banyak hal baik yang dilakukan sedemikian banyak, tetapi semuanya ini ayah melakukan hanya sedikit demi sedikit kebajikan. Karena dari ibu yang yakin terhadap Buddha, sehingga mempengaruhinya untuk melakukan kebajikan yang sedikit. Jadi beliau tidak bisa lolos dari hukum karma dan juga dosa berat yang telah dilakukannya. Jadi pertobatan di dalam hidup itu bisa menerima segala hal yang datang dan bisa melewati satu masalah, melewati ujian yang sulit, sehingga dengan demikian bisa menghapus satu karma. Dengan menciptakan benih baik, menjalin jodoh baik, inilah kehidupan saat ini yang harus kita lakukan. Semua yang didengar harus sesuai Dharma. Suara berisik di luar, kita percaya pada suara yang didengar, tetapi kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri. Berkonsentrasi pada yang patut didengarkan, mendengarkan hal-hal yang perlu saya urusi, harus menghadapi lingkungan yang bising saat membina diri, dan juga hal yang bermasalah harus dihapuskan. Mata bisa menggantikan telinga untuk mendengar. Mata, telinga, keduanya memiliki pahala kebajikan.
telinga yang diberikan orang tua juga memiliki kekurangan. Meski menimbulkan kekhawatiran, kita tetap harus menghadapi kenyataan. Kekhawatiran itu dapat diubah menjadi bodi dengan cara benar-benar menggunakan tubuh ini untuk merasakan dan memahami dan juga memiliki rasa syukur. Pelatihan diri dengan menggunakan telinga fisik, dengan mendengarkan suara, memahami dengan baik, ini juga memurnikan akar telinga. Orang yang memarahi kita harus juga berterima kasih kepadanya karena telah diingatkan. Dan juga kepada suara negatif yang diarahkan kepada kita dapat dihilangkan. Inilah yang disebut dengan kemurnian dan berpengertian. Dan juga tadi dikatakan bahwa keteladanan dari guru Dharma yang memiliki kebajikan dan juga dengan membina diri ke dalam dan mempraktekkan keluar, jasa kebajikan ini akan menjadi lengkap dan memperoleh 6.000 berkah kebajikan secara sempurna. Jadi disinilah kita perlu membina diri dan mempraktekannya. Kang En Sisyong Suci. Kan En Vivian Sejie yang telah merangkum kembali ya ceramah Master episode ini. Nah, Sisyong Sejie kita akan masuk quiz dulu. Ya, habis itu kita baru undang Johannes Sisyong dan Rosie Sejie untuk sharing ya. Nah, untuk Sisyong Sejie yang baru join Xun Pasiang, nah cara menjawab kuis, jawaban diketik di chat room everyone, format jawaban, nomor jawaban plus jawabannya ya, contohnya 1D, 2A. Kan ya, kita masukkan. Kuis nomor 1, dari manakah asal Master Tan Shi? A. Myanmar, B. Taiwan, C. China, D. Thailand, E. Malaysia. Sisyong Sejie silakan dijawab ya. Master Tan Shi berasal dari mana? Masih belum di close. Udi, Akan dijawab. Udi Sejie. Udah ya? Baik, jawaban yang benar adalah C ya. Cina. Next, soal nomor 2. Baik bergerak atau diam tetap leluasa. Barulah akar titik-titik tidak rusak. A. Telinga. B. Mata. C. Hidung. D. Tubuh. E. Pikiran. Sisyong Sejie silakan dijawab ya. Akar dari bagian mana yang tidak rusak, baik bergerak atau diam tetap leluasa. Oke, udah di close ya. Jawabannya adalah A ya, telinga. Nah, next soal nomor 3. Berapa banyak jasa kebajikan dari akar telinga? A. 400, B. 600, C. 800, D. 1000, dan E. 1200. Maaf ya, udah di close ya. Jawabannya adalah E. 1200 ya. Baik. Oke. Kuis keempat ya, Sejie ya. Ya, benar. Ya.
Kita masuk ke kuis 4 ya, Sesiong Seje. Tiga akal indera di bawah ini memiliki, aduh, bentar ya, ini saya punya. Tiga akal indera di bawah ini memiliki 800 jasa kebajikan, yaitu A. Mata, hidung, dan pikiran. B. Telinga, lidah, dan pikiran. C. Telinga, hidung, dan tubuh. D. Mata, hidung, dan tubuh. E. Hidung, mata, dan telinga. Silakan dijawab Sesiong Seje. Ya, sudah di-close ya. Ya, sudah di-close. Jawabannya adalah D, mata, hidung, dan tubuh. Baik, next host kita masuk ke kuis kelima. Kan dengan membina diri ke dalam dan mempraktekkan keluar, jasa kebajikan pun menjadi lengkap dan akan memperoleh 6.000 berkah kebajikan secara sempurna. Inilah yang disebut keteladanan dari titik-titik memiliki kebajikan. A. Raja Naga, B. Guru Dharma, C. Raja Agung, D. Guru Agung, dan E. Raja Dharma. Silakan dijawab Sesiong Seje. Ya, masih ada? Udah di-close ya? Ya, sudah di-close ya, Sesiong Seje. Ya, jawabannya adalah B. Guru Dharma. Baik, kuis ke-6. Pembinaan ke dalam dan mempraktekkannya keluar disebut A. Jasa lidah, B. Jasa pikiran, C. Jasa kebajikan, D. Jasa tubuh, dan E. Jasa kebenaran. Ya. Ya. Ya, sudah di-close ya Sesiong Seje ya. Nah, jawabannya adalah pembinaan ke dalam dan mempraktekkannya keluar disebut jasa kebajikan. Ya. Baik, Kan Sesiong Seje yang sudah menjawab kuis. Nah, sementara kita menunggu ya pemenang jawaban kuis. Kita ke Jangka Wijaya Sesiong ya, Jona Sesiong untuk sharing terlebih dahulu. Silakan Sesiong. Bentar lagi rekap kuis dulu bentar ya. Oh ya, baik. Atau kita undang Rosi Seje dulu. Rosi Seje dulu ya. Oke, silakan Rosi Seje. Ya, Seje, boleh. Saya izin memulai ya Sesiong Seje Manjauan Daja. 感恩上人开示，感恩师兄师姐们semua, termasuk yang telah berbagi sharing pada hari ini.感恩terlebih kepada moderator hari ini, yaitu Juniati Seje dan Sri Haryati Seje. Jadi pertama yang ingin saya bagikan pesan batin saya yaitu atas beberapa tayangan lalu dan juga hari ini. Yaitu pertama saya ingin menyampaikan bahwa saya turut bersukacita adanya Sesiong Seje semua. Dan juga selamat kepada Sesiong Seje yang telah pulang ke halaman batin gitu dan dilantik menjadi komite dan menjadi murid Master Chengnya. Jadi woman ichi jiayou ba gitu. Jadi semangat untuk khususnya Sesiong Seje. Jadi yang saya dapatkan adalah saya izin memulai dengan kalimat berbicara telinga, yang saya rasakan pertama adalah perlu bersyukur atas kedua telinga ini. Darinya kita dapat hidup menjadi berwarna dengan hadirnya suara-suara yang ada di dunia ini. Mendengar suara ibu, ayah, bahkan bertemu suara nasihat guru ataupun orang-orang bijak, nasihat orang suci, nasihat mitra bajik, dan sebagainya. Jadi dengan telinga biasa ini dapat mendengar
sharing dari Sesiung Sejaman, mendengar laporan, mendengar berita, mendengar dan lain-lainnya. Dan setidaknya gambaran atas kita tadi mendengar, kita mengetahui ada gambaran yang muncul, baik itu segala hal yang ada di dunia dan yang terjadi di dunia. Tentunya dari fokus mendengar dengan hati. Jadi yang saya dapatkan adalah mengingatkan bahwa agar kita semua dapat menggunakan, menjaga akar telinga tetaplah murni. Berjuang dengan kesadaran, mengarahkan dari adanya suara-suara yang didengar tersebut tetaplah terjaga jiwa kebijaksanaannya. Kita sudah banyak mendengar Dharma, mampu merenungkan dahulu mana yang benar, mana yang salah. Jadi merubah pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh menjadi kebijaksanaan tersebut. Jadi hingga praktek mendengar yang tadinya mungkin mendengar negatif, berusaha dirubah menjadi yang positif. Yang tadinya udah positif, udah baik, tetaplah menjadi baik. Lalu yang saya izin mengajak Sesiung Sejaman. Izin mengajak Sesiung Sejaman membayangkan kita sedang berada di kondisi, berada di tengah alam terbuka. Kemudian kita mendengar ada suara alam menghampiri, ada suara desiran ombak, semilir angin sepoi yang sedang bertiup, desahan tiupan angin pada dahan, suara jangkrik. Ternyata ada suara-suara lainnya. Ada suara senandung, merdu, manusia yang sedang bernyanyi riang. Ketika mendengar fenomena suara tersebut, apa yang muncul di perasaan Sesiung Sejaman? Apa yang muncul di perasaan saya dan kita semua? Ada mungkin terasa hati teduh, tenang, damaikah? Atau tidak terasa apa-apa? Atau malah sebaliknya? Jadi ketika telinga sepenuh hati fokus menyelami suara yang masuk tersebut, tentu apa yang dapat diserap akan banyak dan membawa kita pada kesadaran bentukan-bentukan pikiran, persepsi, perasaan, dan turunannya sesuai seberapa terbukanya, lapangnya hati tersebut untuk menyerapnya. Jadi ada yang mendapatkan banyak, sedikit, atau tidak sama sekali. Jadi ini berbicara dari kualitas penerima atas respon dari kualitas pemancar suara-suara yang memiliki gelombang energi positif tersebut. Jadi berbicara perihal adanya pergerakan, suara-suara yang ditangkap indera telinga kita, izin untuk berbagi, mungkin bahasa sederhananya adalah misalnya ketika air mengalami pergerakan karena dorongan angin ombak atau dorongan angin tersebut sehingga membentuk ombak. Atau kita mendengar desiran ombak
karena hal itu terjadi? Ketika angin, mungkin ada kepadatan angin mengalami pergerakan, lalu kemudian menyentuh, bergesekan, dahan, pepohonan bergoyang, sehingga kita mendengar bunyi desahan tiupan angin di antara pepohonan tersebut. Begitu pula tetesan air yang bergerak jatuh ke kolam air. Kita mendengar suara gemericik air tersebut. Jadi, suara-suara alam tersebut berjalan harmoni dan berjalan sesuai alamiahnya. Terdapat sebab dan kondisi yang saling bertemu dan memiliki gelombang energi positif buat manusia ataupun makhluk-makhluk sekitarnya. Berbicara suara makhluk hidup, suara misalnya katak, suara jangkrik, suara senandung nyanyian manusia adalah dikatakan pengetahuan kita adalah hasil dari adanya pita suara yang bergerak atau adanya kerjasama harmonis antara otak dan juga alat-alat artikulasi, khususnya pada manusia yang dimiliki oleh manusia. Jadi, di dalam pergerakan tersebut terdapat hati dan pikiran yang diam, netral, yang ada hanya mengamati dalam penyadar. Jadi, ketika tiada suara terdengar, hening gitu. Ini adalah ibarat kondisi ketenangan, khusyuk, keheningan mendalam dalam ruang lingkup kosong, ruang kosong, ruang lingkup antar manusia, ruang kosong yang serasa diam, tidak ada pergerakan. Tetapi di balik tersebut dikatakan terdapat keberadaan yang menakjubkan di sana, esensi kesejatiannya, yaitu hadirnya wisdom, kebijaksanaan, hati yang damai, dan pencerahan. Jadi, berbicara untuk suara tak terbatas yang dapat didengar oleh telinga biasa, selain suara alam, terdapat suara duniawi. Izin saya membaginya menjadi 3, selain suara alam, berdasarkan tayangan dan rangkuman. Suara duniawi, suara non-duniawi, suara spiritual. Jadi, suara tersebut adalah bentukan hasil dari pemikiran manusia. Jadi, kualitas dari suara pemancar tersebut juga akan saling mempengaruhi kualitas penerimaannya, indera pendengaran kita. Suara duniawi, suara non-duniawi, suara spiritual. Suara karena adanya pergerakan tersebut menghasilkan sesuatu yang akan diproses oleh akar indera atau telinga kita atas objek pendengaran dan dianalisa dengan kesadaran. Oh, telah mendengar sesuatu yang menghasilkan pikiran, suka, saya suka, tidak suka maupun netral yang muncul. Seperti itu. Jadi, izin berbicara mengenai suara. Jadi, tadi suara duniawi, suara manusia gitu, suara yang sedang mengobrol, berbicara, bergosip, tertawa, suara menangis, suara mengeram, suara menjerit, dan sebagainya. Tetapi intinya adalah suara adalah bahasa komunikasi manusia untuk berekspresi, menyampaikan pandangannya. Jadi penghujung adalah
Kolise C, Kan-en telah mengingatkan tetap waspada dalam mengeluarkan suara agar tidak membuat hati orang lain bergejolak dan juga mengingatkan untuk menjaga sila tersebut yang tak lepas dari hukum karma. Jadi akhir kata suara non duniawi itu mungkin seperti yang kita ketahui suara mesin, pesawat, mobil, motor, perkakas, alat perkusi, alat kebaktian, alat makan dan lain-lain. Itu adalah suara hasil bawaan bentukan dari benda tersebut. Sedangkan yang dinamakan suara apa non duniawi itu misalnya mungkin suara dari makhluk yang tak kasat mata, makhluk halus, suara yang di luar frekuensi tangkapan manusia awam. Bagaimana dengan suara spiritual? Suara spiritual mungkin misalnya suara lantunan doa, suara nyanyian pujian, suara pembabaran dhamma, suara sedang berkhotbah, dan dari dua jenis suara tersebut di luar suara alam dan suara spiritual, ini diingatkan bahwa agar mampu mendengar semua suara tanpa merusak akar telinga terlebih dahulu, suara tersebut yang masuk kalau di sound system itu bilangnya suara masuk input tersebut disaring terlebih dahulu, mendengar yang perlu didengar, mendengar yang perlu diresap dan yang tidak perlu. Jadi dari itu disaring oleh kesadaran penuh dan penegakan dhamma. Kalau di sound system bilang ada kotak amplifier penyaringnya. Hingga suatu ketika output menjadi suara dharma. Suara dharma yang jernih, damai, tenang, tangkapannya yang diterima, pikiran dan hati kembali sesuai hukum-hukum karma maupun hukum yang berlaku. Hukum kekosongan, keberadaan sejati. Suara adalah non-permanen menjadi permanen ketika dari suara dapat terasa bagai minum embun manis yang menjagarkan batin. Kan entaja. Ya. Ya baik, Kan-en ya, Rosi Secie. Kan-en sudah sharing ada 3 klasifikasi suara ya, suara duniawi, non duniawi dan juga spiritual. Jadi sesuai dengan kapasitas kita menerimanya, juga sesuai dengan kapasitas pada saat kita menyampaikan kepada orang ya, Sesiong Secie ya. Begitu ya, Rosi Secie, Kan-en ya. Eh, kita ke ini ya, ke Jangkawijaya Sesiong. Sesiong sudah ada ini belum ya? Sudah ada pemenangnya belum ya? Sudah dari tadi. Saya kok nggak ada ya nih ya Sesiong. Loh, kok belum ditampilkan? Astaga, bentar ya, saya bantu Iya, tampil. saya nggak ada loh di sini Sesiong. Memang belum ditampilkan? Belum. Belum ya, belum ditampilkan ya. Bentar, saya Saya backup ya. bacakan dulu nanti Sesiong sharing ya. Boleh. Ah, oke. Ya, Oke. oke, ini baik. Pemenang kuis hari ini, selamat ya kepada Marintan Secie dari Medan. Kemudian untuk kuis kedua ada Susanti Metalit Secie dari Jambi. Untuk kuis ketiga Surya Metal Cowat Secie dari Makassar. Kemudian di kuis keempat ada Rauli Secie dari Medan. Kuis kelima ada Lina A Secie dari Pekanbaru. Kemudian yang untuk kuis keenam ada Yeni Sari Secie dari Bandung. Selamat ya untuk para pemenang. Kita berharap ya dari Sesiong Secie untuk sharing, tapi waktu juga sudah ini 08.55. Kita ke Johannes Sesiong dulu untuk kuis ya. Untuk sharing ya. Maaf. Oke. Silakan Sesiong. Oke, pertama-tama, oke langsung saja ya. Karena Ya. saran itu dan karena sesuatu cuman ada di sini. Nah, saya sih agak tertarik dengan cerita Koli Secie ya. Koli Secie ngomong, tahu putih, jelas-jelas itu adalah tahu putih. Tapi yang orang mendengarnya itu adalah tahu Sumedang. Ya, yang cerita tadi yang waktu atau gimana cerita doa versus berbuat kebaikan ya itu. Jadi mungkin izinkan saya melengkapi menurut versi saya. Apa yang dikatakan oleh polisi C yaitu tahu putih itu benar, nggak ada salah dengan omongan. Memang omongannya apa adanya dan benar.
Tapi si penerimanya, mohon maaf, mendengarkan dengan reaksi, bukan mendengarkan dengan tenang. Kalau mendengarkan dengan tenang, minimal dia pasti akan diskusi sama Kolise C. Oh, emang berbuat baiknya ada manfaatnya ya? Ada pasti Kolise C akan kasih literatur dan si pendengarnya minimal akan cari tahu why. Oke? Saya kasih contoh kasus lain ya. Sorry ya, take a time bentar ya. Kasus lain. Sorry, agak sedikit kontroversial ya. Tolong dengar dengan tenang dan no judgment. Master pernah statement bervegetaris itu sehat ya? Itu statement master yang saya udah search di Google dan confirm ada. Vegetaris itu sehat. Ya. Lalu tiba-tiba saya ngomong seperti ini. Sorry, Sesyong Secimen, saya nggak setuju sama statement Master Cenggen, bahwa VG itu sehat. Karena, titik, saya potong dulu ya, titik yang saya hilangkan dulu. Saya ngomong penggalan seperti itu kira-kira, mungkin ada sebagian relawan berpikiran reaksi. Gile ini Jangka Sesyong, menentang VG. Gila ini, Jangka Sesyong menentang Master Cenggen. Gila ini. Jangka Sesyong dari mana ini? Haji Jakarta ini. Menentang apa? Nggak menghormati master. Ya, si pikirannya seperti itu. Padahal saya cuma bilang, saya kurang setuju dengan pernyataan master karena titik-titik. Titik-titiknya belum saya keluarkan, tapi pikiran sudah meledak duluan. Padahal kenyataannya cuma statement itu. Lagian siapa sih yang bilang saya menentang master? Siapa yang bilang saya nggak menghormati master? Siapa sih yang bilang saya menentang VG? Itu kan nggak statement, nggak tertulis. Hanya pikiran Sesyong Seceman yang mungkin kalau yang ada pikiran yang dengan funnel seperti itu, berpikir seperti itu. Muncul persepsi. Muncul persepsi. Ya. Nah, oke. Titik-titiknya saya keluarkan. Saya sih nggak setuju kalau omongan master itu begitu sehat. Kenapa? Saya lihat ada yang VG tapi makannya nggak benar. Masa makan nggak benar gimana? Makan tapi masih makan manis-manis. Minum airnya nggak benar, malah minum manis-manis. VG tapi demen daging palsu yang jelas-jelas gluten, bukannya makannya whole food seperti itu kira-kira. Ya iyalah nggak sehat-sehat, yang ada diabetes. Kenapa? Pola makannya salah kok. Yang ngomong dokter, bukan saya. Statement yang titik-titik ini. Ya. Nah, jarak antara yang saya tidak setuju dengan statement dokter, ya, kalau funnel kita kuat, mungkin akan membenci saya habis-habisan. Padahal yang salah funnelnya. Ada juga, ya ini masih oke. Ini aku yakin sebagai relawan seci juga tidak akan bereaksi saat pikiran dan pikirannya akan tenang. Oke lah, mendengar kalimat ini, antagonisnya naik, muncak. Saya nggak setuju omongan master bahwa VG itu sehat. Langsung pasti pikiran ini. Lalu saya tambah dengan argumen lain, di mana dari studi medis sebelumnya, kalau pola makannya nggak benar. Nah, kalau pola makannya nggak benar ya belum tentu sehat, apalagi juga olahraga. Nah, langsung dus. Itu masih oke. Ya, tapi walaupun juga masih oke, tapi ada funnel. Masih ada funnel, tapi funnelnya lebih kecil. Tapi bagi saya yang bisa mendengarkan statement saya sampai full, dan juga tiba-tiba pikiran jadi tenang, ya pertama-tama saya bilang hebat dan kangen sekali sudah mendengarkan sampai akhir. Tidak terfokus kepada ngomong saya tidak setuju dengan omongan master, tapi mau terima info, dari fakta medis yang ada, kira-kira seperti itulah kira-kira. Ya walaupun masih ada funnel, but it's okay, nggak apa-apa. Lebih bagus daripada cuma dengar tidak setuju langsung keluar pikiran undang-undang penistaan VG, jangan-jangan mau sampai demo ke rumah saya kayak gitu ya kan, enggak kan, untung tidak ya kan ya, karena training udah dikasih anti demonstrasi di sila ke-10.
Namun, akan lebih baik ini menjadi PR kita bersama. Kalau kita mendengarkan sesuatu tanpa berpikir berdasarkan pandangan saya, kita mendengarkan sesuatu dengan sadar dan tenang, mendengarkan dengan tenang, dan mendengarkan sesuatu tanpa penghakiman, tanpa judgement. Sehingga informasi ini, saya nggak setuju nih kalau kata master ini VG itu sehat. Kenapa? Karena, ini kalimatnya lanjut ya, ada fakta-fakta medis kalau pola makannya nggak bener juga, ya nggak sehat-sehat juga, ada yang diabetes. Kenapa? Glutennya kebanyakan karena daging palsu, minumnya suka manis-manis ya malah diabetes. Masih mending kalau orang makan veggie dengan makan sayur beneran, tempe beneran, kayak gitu, kira-kira, ataupun buah beneran. Nah, dengarkan satu kalimat itu dengan statement full, tapi dengan tenang, maka informasi akan diterima. Itu omongan masa tuh bener, tapi tapi pemahamannya makin benar. Nah, problemnya omongan masa tuh benar tapi pemahamannya setengah-setengah. Nah, paham setengah-setengah itulah yang, maaf kata, terjadilah rawan penyimpangan ya. Jadi dengarkan sesuatu tuh please no judgment, edipasikokan, coba pahami dulu dari versi sudut pandang mereka. Seperti yang tadi tahu putih dengan tahu Sumedang ya di cerita itu. Kalau mendengarkan orang, jangan menggunakan pemahaman kita dulu. Tinggalkan dulu. Dengarkan dulu yang baik. Ya gitu. Ya. Dan tanpa judgment. Oke. Itu sih yang mau saya sampaikan ya. Maaf ya. Bukan bermaksud menentang master ya. Karena saya ngomong berdasarkan fakta yang ada. Yang tadi itu tentang PG. Karena masih ada pola makannya nggak benar. Itu yang saya lihat ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi itu memang fakta dan juga pernah diutarakan oleh fakta medis itu diutarakan oleh Dr. Andre bahwa beberapa dokter, maaf bukan dokter Andre, beberapa dokter juga berkata seperti itu. PG juga harus diikuti dengan pola makan yang benar ya, kayak gitu ya. Oke Kanan, udah lewat waktunya. Ya, baik Kang En, Johannes Sesyong, kembali lagi ya tadi Master berpesan mendengar dan memahami semua itu harus dilakukan dengan hati ya, Sesyong Suci ya. Ya, Kang En ya, Johannes Sesyong, ya waktu juga sudah 9.04 dari yang ini yang pemenang kuis ada yang mau sharing Sesyong Suci ya. Kalau tidak kita akan masuk ke kosakata ya. Ya, baik. Kita masuk ke kosakata ya, Sesyong Suci. Silakan Xiao Pusa. Kita masuk ke kosakata ya, host Kang En.感恩是供上人开示，感恩是故事活，静思妙莲华，熏法香与会, Kosakata Shun Fasyang, bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma, episode 1664, membeda-bedakan suara tanpa merusak akar telinga. Liao Yin Po Guo mengakhiri benih sebab dan terbebaskan dari buah akibat. Tan Xu Da Shi, Master Tan Xu, 3 Juli 1875 hingga 11 Agustus 1963 adalah pemegang silsilah generasi ke-44 daripada aliran Qiantai. Tun Shi Guo Ku, makan uang negara. Min Guo Chu Nian, tahun-tahun pertama daripada Republik Tiongkok atau dikenal sebagai ROC. Long Long, suara gemuruh. Guo memekakkan telinga, membelah telinga. Kui Nao, hiruk-piruk, hingar-bingar, riuh rendah. Leng Yan Zhou, Suranggama,
mantra. Hunlon, kebingungan, kekacauan. Qing Cao Mo, akhir dari dinasti Qing, Manchuria. 感恩吃故事伯，早上好。 Cảm ơn Jocelyn Siopusa. Ya, sesiong Sejie waktu sudah 9 jam 9 lewat ya. Jadi kita akan mengakhiri Sinfasiang ini. Cảm ơn kepada tim Sinfasiang, cảm ơn kepada yang sudah sharing hari ini, cảm ơn kepada para yang sudah menjawab sesiong Sejie yang sudah jawab kuis ya. Cảm ơn ya sesiong Sejie yang sudah setiap hari setia mendengarkan Sinfasiang. Cảm ơn juga kepada Sri Haryati Sejie yang ada keperluan duluan meninggalkan Sinfasiang ya. Cảm ơn ya Sri Haryati Sejie ya. Baik sesiong Sejie, kita tutup Sinfasiang pagi ini. Kita berdiri dan kita bernama sekarang. Mari kita sama-sama memberikan penghormatan kepada Buddha dan Master. Penghormatan pertama. Penghormatan kedua. Penghormatan ketiga. Cảm ơn ya sesiong Sejie. Kita ketemu lagi di Sinfasiang besok ya. Cảm ơn. Cảm ơn sesiong Sejie man. Cảm ơn. Cảm ơn Tasya. Cảm ơn Juniati Sejie, cảm ơn Cảm Sesiong Sejie. ơn Poli Sejie, cảm ơn. Sharingnya luar biasa. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn. Sesiong Sejie jangan lupa isi absensi ya. Ya, kanan ya. Cảm ơn Jones Sesiong. Sejie, I demand your food ya. Ya, walaupun ya I know ya it's sweet tapi harus jaga makan juga ya. Tenang ya. Sorry banget ya. Cảm ơn ya Sesiong. Ya.